Kalian pilih sekolah yang masuknya itu 5 hari atau yang masuknya 6 hari nih dalam seminggu untuk anak ya. Karena ini kan berkaitan juga dengan pertimbangan kita untuk nyari sekolah buat anak kita. Sebenarnya mau masuk 5 hari atau masuk 6 hari itu ada plus minusnya masing-masing. Mendingan kita bahas satu-satu aja ya. Dimulai dari sekolah yang 5 hari masuk. Plusnya karena 5 harinya masuk berarti punya 2 hari libur. 2 hari libur ini berharga banget loh. Healingnya itu berasa. Benar-benar bisa dimanfaatkan buat anak kita, juga buat kita untuk healing, untuk rilis stres. Terus biasanya kalau acara-acara keluarga atau acara di kantor kita itu biasanya jatuh pada hari Sabtu. Nah, kalau misalnya ada acara-acara di hari Sabtu, misalnya ada kondangan, nikahan, atau apapun itu, kita nggak perlu merasa bersalah untuk izin ke sekolahnya anak-anak. Karena memang hari Sabtunya kan libur ya, jadi nggak takut anak kita ketinggalan beberapa pelajaran atau beberapa kegiatan di sekolah, karena memang libur hari Sabtunya. Terus hari Sabtu itu juga bisa dimanfaatkan untuk quality time bersama keluarga, bersama sahabat. Misalnya nih pergi ke mall sama teman-teman di hari Sabtu itu, mau nonton, mau jalan-jalan, atau sekedar quality time bersama keluarga, misalnya mau jalan-jalan ke puncak, atau mau nginep gitu, mau ngecamp, atau mau staycation di hari Sabtu, itu bisa banget. Karena masih punya hari Minggu nih untuk libur, untuk bener-bener istirahat. Jadi Sabtunya dipakai untuk aktivitas, Minggunya dipakai untuk bener-bener istirahat. Hari Senin kita bisa sekolah lagi. Kalau kita mau mengikutkan anak kita les untuk mengembangkan minat bakatnya, itu juga bisa banget di hari Sabtu. Biasanya sih fullnya di hari Sabtu ya, atau ada juga yang di hari Minggu. Jadi kalau Sabtunya libur, Minggunya bisa berkegiatan, atau Sabtunya yang berkegiatan, Minggunya libur. Pokoknya di antara 2 hari ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan minat bakat. Misalnya kayak les nari, les renang, les robotik. Selain itu juga plusnya sekolah 5 hari itu adalah pembiasaan. Biasanya kalau sekolah 5 hari itu kan sekolahnya full day ya, dari pagi sampai sore. Itu bisa menjadi pembiasaan untuk anak-anak kita selalu produktif, selalu berkegiatan. Karena membangun kebiasaan itu kan susah. Dan kita nggak mau anak kita itu jadi orang yang mageran, yang pengennya itu rebahan aja, nggak ngelakuin apapun. Tapi kita tuh pengen anak kita itu nantinya bisa jadi orang yang produktif, yang bisa berkegiatan, yang sibuk dengan suatu proyek. Kalau sejak dini mereka sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, insya Allah nanti ke depannya ketika mereka punya banyak kegiatan yang produktif, mereka nggak terlalu kaget. Dan yang paling aku suka kalau sekolah 5 hari itu adalah screen time mereka itu berkurang karena mereka udah disibukkan sama kegiatan-kegiatan sekolah kan. Jadi nggak ada waktu lagi untuk screen time. Screen time-nya paling di hari Sabtu atau di hari Minggu. Nah, sekarang kita bahas minusnya. Minusnya yang pertama pasti anak-anak kelelahan. Kaget ya, tiba-tiba sekolahnya dari pagi sampai sore. Untuk awal-awal pasti anaknya capek banget, pasti kaget, pasti ngerengek. Karena capek, ya pasti capek lah berkegiatan di sekolah dari pagi sampai sore. Dan lagi anak-anak jadi rentan stres karena banyaknya kegiatan, kaget, stres, jenuh. Belum lagi nih kalau sekolahnya menerapkan PR, pulang sekolah masih harus ngerjain PR, pulang sekolah udah sampai sore masih harus ngerjain PR. Itu kan jadi bikin ini ya, panas otak ya. Di sekolah udah belajar, masa di rumah juga harus disibukkan dengan tugas-tugas. Belum lagi kalau masa-masa ujian, pulang sekolah nggak ada waktu lagi untuk istirahat, harus belajar lagi untuk ulangan besok. Kayak gitu aja terus. Itu yang bikin kasihan sih. Sekarang kita lanjut ke sekolah 6 hari. Plusnya dulu ya, positifnya dulu. Yang pertama, karena sekolahnya 6 hari, otomatis waktu belajarnya itu bisa lebih singkat ya. Mereka itu bisa pulang lebih cepat. Siang hari udah di rumah. Jadi mereka punya waktu untuk istirahat, tidur siang. Sorenya bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan penunjang. Misalnya kayak ngaji, atau les akademik, kayak les matematika, les bahasa Inggris, atau bisa juga dipakai untuk ngerjain PR, belajar, apalagi kalau besoknya ujian, jadi punya waktu banyak untuk belajar. Lebih longgar lah waktunya. Nggak enaknya sekolah 6 hari itu adalah hari Sabtunya tetap masuk. Jadi kalau misalnya kita mau punya kegiatan di hari Sabtu, mau nggak mau kita harus izin dulu ke sekolah. Atau malah nggak ikutan karena harus sekolah.
Terus liburnya itu cuma hari Minggu, tahu nggak? Libur sehari itu kayak nggak berasa. Jadi kayak, ya elah baru aja libur, besoknya udah sekolah lagi. Baru juga seneng-seneng, sorenya harus nyiapin buku-buku lagi untuk besok. Jadi liburnya itu kayak nanggung. Dan lagi kalau kita pengen mengikut sertakan mereka ke les minat bakat gitu kan, mau nggak mau ngambilnya di hari Minggu. Kalau hari Sabtu ya paling pulang sekolah itu langsung les. Jadi sama aja kayak full day ya. Kalau hari Minggu dipakai untuk les yang macam-macam itu, liburnya jadi kapan? Terus kapan jalan-jalannya? Itu aja sih nggak enaknya. Tapi apapun itu, pilihan tetap ada di tangan kita. Sesuaikan aja dengan kebutuhan anak kita dan juga kebutuhan kita sebagai orang tua. Karena kita juga sebagai orang tua bakal terdampak. Bagi ibu rumah tangga yang selalu antar jemput anak-anak, kalau sekolahnya itu 5 hari, Sabtu Minggunya juga bisa ikut libur. Tapi kalau sekolahnya 6 hari, Sabtunya tetap masuk, jadi tetap aja antar jemput anak. Liburnya tetap hari Minggu juga. Terus kalau misalnya kita kerja nih, orang tuanya kerja dua-duanya, dan kita itu liburnya di hari Sabtu dan Minggu, kalau anak kita sekolahnya 5 hari, liburnya sama nih, Sabtu Minggu, oke. Tapi kalau sekolahnya 6 hari, masuk hari Sabtu yang pengennya quality time, tapi anak kita sekolah. Jadi memilihnya sesuaikan dengan kebutuhan anak, dan juga kebutuhan kita sendiri. Itu sih menurut aku perbedaan sekolah 5 hari sama 6 hari. Coba, ada lagi nggak yang ngerasain bedanya sekolah 5 hari sama sekolah 6 hari? Enaknya apa, nggak enaknya apa?